So anyone yang baru join our live, selamat datang. Hai, sekarang kita tengah tunggu tetamu khas kita dari Bank Rakyat Indonesia. And if you have any question, please comment below and our team akan answer all your question. And along this live, we're going to, which is me and our tetamu daripada Bank Rakyat Indonesia akan menjawab soalan anda. So as I said just now, kita ada 10 hadiah misteri untuk whoever yang bertanya soalan kat komen bawah. Jahat kepada 10 orang sahaja. Okay, now we have our special guest. So let's welcome our special guest. Hi Pak. Halo, halo Ibu. Selamat petang. Selamat petang Ibu. Apa khabar? Baik, Ibu apa kabar? Kau baik. Kakak Alhamdulillah. ya? Ibu. Oh kakak. Apa? Kakak apa kabar? Ya. Baik. Iya. Okay. Okay, sebelum kita bermula, mungkin Encik boleh perkenalkan diri Encik kepada semua kita punya penonton. Boleh. Ya. Ya. Because tonight focus on Indonesia workers, allow me to speak bahasa, okay? Ya, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya pekerja migran Indonesia. Perkenalkan, nama saya Budi Pratama, saya remittance representatif Koridor Malaysia. Saat ini sudah 2 tahun di Kuala Lumpur, di mana fokus kami memastikan seluruh warga negara Indonesia yang ada di Malaysia dapat melakukan pengiriman uang dari Malaysia ke Indonesia dengan aman, cepat, dan nyaman. Sudah lama ya di Malaysia? 2 tahun Ibu, 2 tahun kakak, ya. Okay, so bila Encik, should I call you Pak Budi? Can I call? Boleh. Okay. So bila Pak Budi berada di Malaysia sudah 2 tahun kan, apa peranan Pak Budi di Bank Rakyat Indonesia? Ya, saya ditugaskan sebagai remittance representatif Bank BRI di Malaysia, di mana kami ditugaskan untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia, terlayani untuk mengakses layanan pengiriman uang dari Malaysia ke Indonesia. Karena itu, fokus kami di sini adalah menjalin sebanyak-banyaknya kerjasama kepada perusahaan-perusahaan pengiriman uang yang ada di Malaysia, khususnya perusahaan-perusahaan, pastinya perusahaan-perusahaan yang memiliki izin resmi dari otoritas di Malaysia. Dan Merchant Trade merupakan salah satu perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan Bank BRI cukup lama, di mana sebenarnya core bisnisnya ini bukan core bisnis, karakteristiknya sama. Bank BRI itu terkenal di Indonesia sebagai bank terbesar. Ada di mana-mana, di pelosok-pelosok, di pedesaan, baik di hutan, right? Di tempat-tempat di ujung-ujung pulau kita ada. Sama seperti Merchant Trade juga, di mana Merchant Trade adalah perusahaan terbesar di Malaysia yang tersebar di pelosok-pelosok, di hutan, agent juga ada, kan? Ya, jadi BRI sama Merchant Trade sudah menjalin kerjasama cukup lama dan karakteristik perusahaan ini juga sama.
Untuk itulah kami di sini memang ditugaskan untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia dapat melakukan pengiriman uang aman, nyaman. Tadi Pak Budi terangkan in Merchant Trade dan in Bank BRI sudah lama bekerjasama kan? Iya. Lebih kurang berapa tahun tu? Lebih dari 10 tahun. Kalau tak salah 2008. Okey. Terima kasih. Ya. So soalan yang seterusnya Pak Budi. Ya. Boleh tak Pak Budi terangkan bagaimana BRI berkaitan dengan e-remit? Okey. Jadi gini, saya sampaikan dulu bahwa warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, mereka pasti bekerja di mana nantinya uang-uang yang mereka kumpulkan di sini tidak hanya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Betul tak? Jadi uang yang mereka dapat di sini alangkah baiknya dapat membantu keluarga atau sanak famili yang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana caranya? Inilah yang memang tugas kami untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan remittance di sini seperti Merchant Trade, di mana dulunya masyarakat Indonesia atau pekerja migran Indonesia ini datang ke konter-konter pengiriman uang. Ya, jadi bawa cash, kemudian datang over the counter, hantar uang itu ke counter, gitu kan? Cara-cara inilah with the hard cash, right? With the hard cash. Yeah. Ya, cara-cara inilah sekarang yang kalau boleh saya bilang harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena pertama, ini kan isunya pandemi corona, right? Iya, betul. Kalau kita bekerja di tempat kita, pulang ke rumah, kemudian dari rumah bekerja lagi, dari tempat bekerja ke rumah, lebih aman. Betul? Tapi ketika kita pergi jauh ke kota, mungkin naik public transportation, atau nanti di tempat tujuan kita banyak ketemu dengan orang-orang lain, gitu ya. Jadi lebih beresiko. Sehingga Bank BRI telah bekerja sama dengan Merchant Trade, dan Merchant Trade memiliki layanan namanya e-remit. Di mana e-remit ini bisa dilakukan melalui aplikasi yang tersedia di telepon, yang bisa diunduh, yang bisa di-download di telepon. Sehingga masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia sangat mudah untuk mengirimkan uang. Jadi once keluarga di Indonesia malam-malam, pukul 12 tengah malam, pukul 1 tengah malam, butuh uang, kan? Mungkin kebutuhan mendesak. Iya. So, pekerja migran di sini sangat mudah, tinggal ambil handphone, buka e-remit, Merchant Trade, kemudian tinggal jalankan transaksi remittance. Betul. Jadi kemudahan-kemudahan inilah yang diberikan oleh Merchant Trade selaku partner Bank BRI terbesar di Malaysia untuk memudahkan pekerja migran Indonesia mengirimkan uang. Sudah aman karena uangnya juga akan sampai, aman dari sisi juga risiko kena virus corona. Because siapapun bisa jadi positif corona, betul? Jadi kalau kita bisa lakukan itu dengan mudah, kenapa tidak? Nah, kami roadshow bersama tim dari Merchant Trade untuk memberikan edukasi, salah satunya digital marketing saat ini, kepada seluruh pekerja migran Indonesia. Ayo, berubah. Sekarang sudah waktunya kita lebih modern. Oke, gunakan aplikasi digital untuk kirim uang. Harga sama, malah lebih efisien. Kita tak perlu biaya untuk transport, tidak perlu capai, kena panas, terik, right? Betul. Mungkin itu, Bu. Okey, dari penerangan Pak Budi tadi, untuk semua penonton, jika anda ada sebarang pertanyaan, sila komen di bawah. And
kami akan menjawab soalan anda semua dan anda akan memenangi hadiah misteri dari kita terhad kepada 10 orang sahaja. Okay, so please comment below and ask the question daripada penerangan Pak Budi yang anda ingin tahu lebih lanjut lagi. Okay, tadi Pak Budi ada katakan pengiriman wang secara digital, but the previously our customer akan mengirim duit tu melalui over the counter kan? Ya. And then so tadi Pak Budi kata the faedah, the benefit of sending the money digitally, jimat cost untuk banyak dia punya faedahnya dari tadi kan? Banyak faedah. Okay, untuk pengiriman wang ke Indonesia, terutamanya ke Bank Rakyat Indonesia kan? So kita ada dua pilihan, melalui bank account dan pengambilan tunai. So ikut pendapat Pak Budi, mana yang lebih baik? Adakah penghantaran duit ke bank account ataupun pengambilan tunai daripada over the counter macam tu? Okey. Layanan remittance yang disediakan oleh Bank BRI melalui Merchant Trade ada 3 pilihan sebenarnya ya. Oh, okey. RI account, kemudian others bank account, cash pick up. BRI account ini adalah di mana pengirim uang mengirimkan uang langsung ke rekening Bank BRI. Kemudian pengirim uang mengirimkan uang ke bank selain Bank BRI. Oh, okey. Pengirim uang itu maksudnya pekerja migran Indonesia, sender, ya, mengirimkan uang, namun penerima atau receiver tidak punya rekening bank, sehingga bisa diambil secara cash atau secara tunai di outlet atau unit kerja Bank BRI, seperti itu. Jadi jangan khawatir bagi pekerja migran Indonesia di mana keluarganya ada di Indonesia yang belum punya rekening, tapi mau mengirimkan uang ke Indonesia, itu juga bisa kami layani. Itu jadi melalui servis pengambilan tunai kan? Yang pengambilan tunai. Tidak perlu nombor rekening. Punya. Betul. Si penerima akan datang over the counter, akan datang ke unit kerja Bank BRI untuk mengambil uang, walaupun si penerima tidak punya rekening. Namun kami anjurkan saat ini bahwa kemudahan membuka rekening atau kemudahan bagi warga negara Indonesia yang ada di Indonesia untuk membuka rekening sangat mudah dan banyak juga manfaatnya. Kenapa kita kalau bisa, maksudnya gini, kenapa kita memilih sesuatu yang sulit kalau kita bisa menikmati sesuatu yang enak? Betul. Sesuatu yang betul gitu. Yeah. Jadi saat ini sangat mudah membuka rekening di Indonesia. Kenapa? Karena ketika uang dikirimkan ke rekening, tujuannya rekening, penerima atau keluarga kita yang di Indonesia bisa kapan saja mengambil uang ini. One case, tengah malam, butuh berobat, butuh ke rumah sakit, dapat kiriman, dikirim dari Malaysia pakai e-remit, right? Sampai di rekening. Kemudian penerima bisa datang ke ATM Bank BRI. Dari ATM Bank BRI dia bisa withdrawal, bisa tarik uang. So uang bisa diambil kapan-kapan saja. Tapi kalau pengiriman uang tanpa rekening, penerima harus datang ke unit kerja Bank BRI. Di mana unit kerja Bank BRI ini kan operasionalnya dari jam 8 sampai jam 3. Oke. Kalau waktu di Malaysia tu pukul 9 hingga pukul 4 petang. Correct. Ya, so ini ada limited time kan? Dia tidak bisa kapan saja ambil, tidak fleksibel. Kemudian juga weekend unit kerja Bank BRI kan tutup. Sabtu, Minggu, Sabtu Ahad kan tutup. Jadi tidak bisa diambil uangnya. Sehingga memudahkan buat pengirim dan penerima apabila uang tersebut dikirimkan langsung ke rekening bank, bukan secara tunai. Itu, Bu. Okay. So to conclude,
it's better penerima tu terima daripada bank account lah kan, because the system tu very flexible. Okay. Very flexible, right? So bila Pak Budi kata kirim duitnya melalui e-remit dan penerima akan dapat duit daripada bank account, is there any charge tambahan? Sebab dari e-remit kita sudah charge sender. Dan apakah ada charge tambahan kepada penerima yang akan terima duit daripada dari Indonesia tu? Kemudian betul, kalau uang dikirimkan direct to account atau uang langsung masuk ke rekening bank, itu tidak ada lagi charge, tidak ada biaya kepada si penerima. Namun, kalau uang dikirimkan tanpa rekening sehingga penerima harus datang ambil uang cash, itu ada biaya, tapi bukan biaya bank, itu biaya materai saja. Apa tu? Boleh biaya materai? Materai itu apa ya? Semacam tax ya. Oh, okay. Stamp. Biaya stamp. Okay, alright. Stamp fee, yes. Macam di Malaysia tu kita akan ambil di post office macam tu. Macam di Indonesia. Ya. Okay. Macam stamp fee atau pajak lah. Okay, alright. Tax. Okay, bagaimana? Okay, bila duitnya sudah dikirim dan sudah dihantar ke rekening di Indonesia, macam mana penerimanya tahu yang duitnya sudah dimasukkan ke dalam akaun si penerima di Indonesia gitu? Okay. Karena Merchant Trade telah menjalin kerjasama dengan Bank BRI, kami pastikan nih 100% garanti Bu. Kak, uang yang pekerja migran Indonesia kirimkan pasti sampai dengan tujuannya. Kalau kirim ke rekening account, ke rekening bank, itu akan sampai ke rekening bank. Kemudian kalau kirim secara cash, itu nanti juga bisa dipastikan bisa diambil di unit kerja Bank BRI. Jadi jangan ragu kalau uang yang dikirimkan tidak akan sampai kepada si penerima. One case, kalau rekeningnya salah atau si penerimanya tidak ambil secara cash, itu uang akan di-refund kepada pengirim. Jadi 1%, 100% garansi ini uang aman. Kemudian, satu lagi, kalau kirim di Merchant Trade, kita sudah jalin kerjasama bahwa bagi seluruh sender atau pengirim uang ke Indonesia bisa langsung mengecek saldo. Cukup caranya SMS ke nomor tertentu, nanti nomornya boleh saya sampaikan, boleh saya share. Dari nomor itu tinggal kirimkan resit uang atau bukti transfer yang dilakukan di Merchant Trade. Nanti kami akan informasikan saldonya. Oh, oke. Jadi nanti pengirim tu boleh tahulah bila duitnya tu kredit. Oke. Iya, boleh. Kita sudah buat agreement dengan Merchant Trade sehingga customer yang kirim uang ke Indonesia, pekerja migran Indonesia yang kirim uang ke Indonesia, dia mau tahu saldonya berapa, cukup SMS ke nomor yang nanti kita bagikan, kemudian dilampirkan dengan resitnya, nanti kita akan informasikan saldonya. Mungkin di akhir live ni Pak Budi bisa sharekan, mungkin kita akan save live ni untuk semua akan refer balik lah, okay? Kami sampaikan lagi kakak bahwa jangan khawatir, 100% garansi ini uang aman. Kalau rekening tujuannya close atau rekening tujuannya salah, itu uang pun akan di-refund kepada penerima. Atau si penerima mengambil cash secara over the counter, datang ke kerja Bank BRI, ambil cash, kalaupun si penerimanya tidak datang, dalam jangka waktu tertentu, uang itu akan di-refund juga kepada si penerima.
Okey, boleh tak saya bacakan ada satu soalan dari komen di bawah? Boleh, viewer ya? Okey, boleh. Ya, okey. Kita ada soalan. Kalau migrant di sini mau contohnya migrant di sini kan mungkin dia ada nak perlukan simpanan dan dia mahu macam mana nak kirim nak register Bank Rakyat Indonesia jika migrant itu di sini. Bisa enggak? Buka rekening account, bank Ya, account. betul. Ya, untuk simpanannya di Indonesia. Boleh. Bisa terangkan lebih lanjut tak Pak Budi? Okay, sorry Bu, can you repeat Bu? Okay, jika migrant itu di Malaysia kan, tapi dia migrant itu bekerja di Malaysia. Oh, bekerja di Malaysia, okay. Ya, dan tiada nombor rekening ataupun akaun di Indonesia, bisa enggak kalau dia buka akaun Bank Rakyat Indonesia jika dia berada di Malaysia? Boleh. Kemudian yang tadi di awal saya sampaikan bahwa Bank BRI ingin memastikan seluruh pekerja migran Indonesia di Malaysia dapat mengirimkan uang ke Indonesia. Ataupun dia juga mau melakukan penabungan. Iya, betul. Jadi dia mau punya rekening Bank BRI sehingga setiap bulan dia mau melakukan saving, kirim uang melalui merchant trade, tapi tujuannya bank akunnya dia di Malaysia. Iya, betul. Kami melayani pembukaan rekening di Malaysia. Kemudian kami informasikan juga khususnya wilayah Kuala Lumpur, Kuala Selangor, misalnya migran atau pekerja migran Indonesia ini ada 10 orang gitu ya, dalam satu kongsi, dalam satu hostel, kilang, ya. 10 orang terkumpul, nanti boleh kontak kita, kontak Bank BRI, nanti kami akan datang ke sana. Kami go straight ke sana untuk membukakan mereka account. Okay. Kita bukakan mereka rekening Bank BRI. Di mana rekening Bank BRI ini nanti bisa digunakan di Malaysia. Dan tentunya juga bisa digunakan di Indonesia ketika mereka nanti pulang ke Indonesia. Seperti itu. Oke, paham. Mungkin wilayah Kuala Lumpur, Selangor, yang let's see ada sekitar 10 orang gitu, dikumpulkan, dikolek 10 orang, nanti hubungin kita saja, nanti tim Bank BRI akan go straight ke sana untuk opening account. Oke. Soalan yang seterusnya Pak Budi ya. Ya. Tadi Pak Budi sudah terangkan penghantaran duit melalui bank account dan ada pengambilan melalui wang tunai. Apakah tadi untuk collect duit tu daripada apa tu nama tempatnya di Indonesia bukan? Untuk collect duit PIN number tu? Untuk apa tu PIN number? PIN number. Boleh terangkan lebih lanjut tak apa PIN number tu? Oh, oke. Jadi kita sebutnya cash pick up, di mana pengirim mengirimkan uang ke Indonesia tanpa rekening tujuan, tidak punya rekening. Oke. Penerima mengambil secara cash di unit kerja Bank BRI. Ketika pengirim nantinya melakukan pengiriman secara cash pick up ini, si pengirim akan mendapatkan nomor PIN. Oke. PIN number ini nanti silakan bagi ke receiver, penerima. Okay. Dipastikan juga bahwa si penerima nanti datang ke unit kerja Bank BRI yang ada di Indonesia dengan PIN number ini dan ID card KTP. Oh, oke. Tanda pengenal, kartu tanda pengenal penduduk harus dibawa. Sehingga yang disampaikan nanti ke teller Bank BRI atau petugas Bank BRI untuk mengambil uang cash ini adalah PIN number dan tanda pengenal diri, yaitu KTP. Oke, lebih terang. Terima kasih Pak Budi. Saya rasa penonton kita dah tahu lebih lanjut tentang produk e-remit dan Bank BRI.
mungkin Pak Budi boleh terangkan produk-produk daripada Bank BRI sendiri kepada penonton-penonton kita. Ya, produk Bank BRI khususnya yang layanan Bank BRI yang ada di Malaysia ini, yang pertama tadi adalah pengiriman uang. Kemudian yang kedua itu adalah kita sifatnya membantu pekerja migran Indonesia apabila mereka tidak punya rekening bank Indonesia, kami akan bukakan rekening bank. Rekening bank ini adalah rekening bank BRI yang ada di Indonesia, sehingga nanti dibukakan di Indonesia, kemudian saving book atau kartu tabungannya dan kartu ATM-nya akan dikirimkan ke Malaysia. Nanti kami akan distribusikan kartu-kartu ATM ini dan buku tabungan ini kepada customer. Apa yang kita buka adalah rekening Britama. Britama ini adalah khususnya Britama TKI. Britama TKI itu Britama Tenaga Kerja Indonesia, di mana ini produk simpanan yang Bank BRI buat khusus untuk pekerja migran Indonesia. Apa manfaatnya? Biaya bulanannya sangat murah. Jadi kita punya banyak produk dan produk-produk simpanan di Bank BRI. Namun Britama TKI ini dikhususkan kepada pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia di seluruh negara dengan biaya yang cukup murah per bulannya, biaya administrasi per bulannya. Kemudian yang tadi juga adalah kami memberikan layanan informasi saldo bagi semua pengirim di Malaysia yang melakukan pengiriman uang, khususnya di merchant trade. Okey. Jika macam migran di sini, semuanya mesti dah ada Bank BRI kan? Adakah dia berbeza dengan Bank Britama yang tadi Pak Budi terang? Ya. Britama itu nama produk. Okey. Britama itu nama produk simpanan Bank BRI. Oh, okey. Cuman Bank BRI membuat khusus Britama ini adalah Britama TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Di mana fungsinya sama seperti Britama, di mana bisa digunakan di luar negeri karena dia ada logo provider Mastercard, sehingga ini bisa digunakan di luar negeri, bisa digunakan di Malaysia. Namun karena dikhususkan untuk tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia, biayanya sangat murah per bulannya. Okey, faham. Okey, Pak Budi, untuk pengiriman wang menggunakan cash pickup tadi, kita ada 2 soalan. Bisa enggak? Okey. Yang pertama tadi, okey, tadi kan ada Pak Budi ada cakap materainya kan? Iya. Boleh bagi tahu lebih kurang berapa materainya untuk di Indonesia? Saya kurang pasti nominalnya, tapi range-nya 6.000 sampai dengan 9.000 materai itu. 3.000 sampai 9.000 kalau tak salah. Okay. Rp3.000 sampai dengan Rp9.000. Lingkungan gitu saja kan? Okey. Ya itu depend tergantung nominal uangnya. Semakin besar uang yang diterima. Oh, okay. It's like service charge lah. Macam the more lebih banyak yang pengirim itu hantar, lebih tinggi dia punya service charge. Betul. Okey. Dan tadi kan Pak Budi ada terangkan untuk collect duit, si penerima untuk collect duit di Bank BRI kan, penerima perlu membawa KTP. Adakah KTP tu kan ada tulis di situ provinsinya kan, alamat semua kan, si penerima tu. Kalau berbeza provinsi bisa enggak untuk collect at different? Okay. Boleh. So boleh. Boleh. Okay. Dan kemudian kami juga ada tim yang nantinya akan memandu apabila penerima untuk mengambil secara cash yang tadi itu mengalami kesulitan. Nanti kami ada tim khusus dari Bank BRI untuk memandu, untuk mengasis customer ini seperti apa, pergi kemana, ke bank unit kerja BRI itu ada di mana, terdekat dari lokasi dia, sehingga memudahkan bagi nasabah kami di Indonesia untuk mengambil uang. Okey.
Kita ada untuk penonton yang komen di bawah untuk sebarang pertanyaan, kita cuma ada 10 hadiah misteri saja, terhad kepada 10 orang saja. So the next question that yang saya akan ketengahkan, which is boleh tak buka rekening di Johor Bahru, Pak Budi? Boleh. Bisa. Okay. So Nah, nanti kalau saya lagi ke Johor Bahru, nanti viewersnya suruh tinggalkan nomor telepon atau nanti bagi nomor telepon saya. Kalau nanti saya lagi trip ke Johor Bahru, saya akan bukakan rekening buat mereka. So, at the end of this live, Pak Budi akan untuk penonton-penonton semua, untuk sebarang pertanyaan untuk pembukaan rekening, which is nombor account Bank BRI, Pak Budi akan share nombor telefon dan penonton semua boleh contact nombor tu untuk sebarang pertanyaan untuk Bank Indonesia. Okay. Let's see. Kakak Farah. Iya, saya. Okay. Ini ada tambahan juga dari saya. Okay. Mengenai kebiasaan dari pekerja migran Indonesia mengirimkan uang melalui illegal remittance. Oke. Saya ingat waktu saya sekolah masa kecil, Cegu info saya, Cegu kasih saran ke saya. Dia bilang seperti ini, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, gitu ya. Apalagi kita bisa memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa kita. Oke. Ini hubungannya dengan illegal remittance. Bagi pekerja migran Indonesia yang mengirimkan uangnya melalui illegal remittance ini apa sih? Seperti kirim uang, mungkin para pekerja migran Indonesia kurang memahami apa sih illegal remittance, apa sih legal remittance. Illegal remittance itu adalah perusahaan-perusahaan kiriman uang yang dia tidak terdaftar, dia tidak punya izin usaha, ya. Tidak seperti Merchant Trade. Merchant Trade ini kan perusahaan yang memiliki izin usaha, memiliki license dan terdaftar. Tentunya perusahaan ini akan bekerja sama dengan perbankan Indonesia, right? Betul. Tapi illegal remittance, dia kirim uang, dia tidak akan kerjasama dengan perbankan Indonesia karena dia tidak punya izin, oke? Dia tidak punya izin, sehingga inilah yang saya sering sampaikan bahwa apabila para pekerja migran Indonesia mengirimkan uang melalui illegal remittance seperti runcit, kemudian kedai-kedai pulsa, ya, kedai-kedai pulsa. Kita pun tak pasti yang duitnya selamat sampai ataupun tidak. Betul. Jadi ke illegal remittance ini saya kasih contoh kedai runcit, kedai pulsa, warung-warung makan, ya. Ini apabila pekerja migran Indonesia mengirimkan melalui illegal remittance, itu tidak akan tercatat di perbankan Indonesia. Oke? Sehingga apa dampaknya? Sehingga kalau tidak tercatat di perbankan Indonesia, nominal ini, uang ini, transaksi ini tidak tercatat sebagai devisa negara. Oke. Hasil devisa yang dibawakan pulang dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ini tercatat hanya di perbankan Indonesia saja. Sehingga dampaknya apa? Pahlawan-pahlawan devisa, kita sering sebut bahwa pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri itu adalah pahlawan devisa. Di mana mereka sebagai sosok hero, ya, patriot yang turut kontribusi membangun perekonomian Indonesia dengan cara membawa
kembali uang-uang dari luar negeri ke Indonesia. Betul. Oke. Kalau tidak tercatat, sehingga itu tidak tercatat sebagai perolehan devisa negara. Inilah yang tadi saya bilang, kalau kita bisa berkontribusi untuk negara, ya, ini yang saya bilang, sebagus-bagusnya manusia, sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain, apalagi bisa bermanfaat buat negara kita. Jadi, ayo para pekerja migran Indonesia, kirim uang melalui perusahaan-perusahaan atau pengiriman uang yang resmi, yang memiliki izin usaha, yang memiliki legalitas usaha yang resmi. Tidak melalui kedai runcit, tidak melalui kedai sembako, warung makan, kedai-kedai pulsa, gitu. Uang-uang ibu, uang-uang bapak yang dikirimkan Indonesia tidak akan tercatat sebagai perolehan devisa negara. Sehingga Anda bisa dikatakan juga tidak turut membangun perekonomian Indonesia. Walaupun Anda mengirimkan uang ke Indonesia. Jadi pahlawan devisa itu, ayo saya juga tenaga kerja Indonesia kan, saya pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Yeah. Saya selalu mengirimkan uang melalui kedai-kedai yang resmi. Sehingga saya turut andil membangun perekonomian Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, aman. Kami di BRI di Kuala Lumpur, BRI di Malaysia sering sekali menerima pengaduan, ya, komplain dari pekerja migran Indonesia yang mengirimkan uang, tujuannya Bank BRI, tapi tidak melalui kedai-kedai resmi. Dia datang ke kami, dia komplain, Pak, tolong kembalikan uang saya kirim ke Bank BRI. Ibu, Bapak kirim uang di Bank BRI ke Bank BRI-nya melalui apa? Itu kedai itu, tapi kedainya sudah tutup, sudah pergi. Aduh, Masya Allah. Jadi ini tidak aman. Jadi mungkin kedai-kedai ilegal itu ya 1, 2, 3 bulan, 4 bulan mungkin masih menerima uang, kan transaksi remitan. Ya, betul. Tapi kapan-kapan saja ya dia bisa kabur. Dia bisa tutup dan pergi membawa uang-uang itu. Ini bukan jumlahnya puluhan, banyak sekali pengaduan ke kami melalui telepon, SMS, di Facebook kami, ke call center Bank BRI mengenai pengiriman uang yang tidak sampai uangnya ke Indonesia. Jadi kami menghimbau kembali bahwa kita tuh bekerja di sini menerima uang, kita mau uang kita juga bermanfaat sampai dengan tujuan. Betul. Sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jangan sampai uang yang sudah kita kumpulkan di sini, kita jeripaya cari uang di sini, kirim di illegal remittance, kemudian illegal remittance bawa kabur uang kita. Kan sangat memprihatinkan. Jadi yang kedua ini adalah sisi aman. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman saya mendapatkan informasi bahwa mereka kirim uang itu melalui illegal remittance karena mudah. Mungkin lokasinya dekat dengan hostel mereka, lokasinya dekat dengan kongsi mereka, lokasinya dekat dengan jarak mereka. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa e-remit merchant trade menjadi solution buat customer, buat pekerja migran Indonesia untuk mengirimkan uang tanpa melalui illegal remittance. Mari kita jadikan pekerja migran Indonesia, ya sama seperti saya juga, seutuhnya pahlawan devisa, mengirimkan uang melalui kedai resmi yang sudah berjalin kerjasama perbankan Indonesia, dan caranya juga mudah, tinggal install e-remit. Ya, jadi mungkin jarak dari rumah dia ke kedai-kedai ilegal mungkin 100 meter, ya mungkin jaraknya dekat, tapi melalui e-remit itu seakan-akan mana kan, hanya di ujung jari aja kan. Okay. Iya, seakan-akan kedainya itu udah pindah dari jadi diri kita kan gitu. Dan kita juga bisa menjual, mungkin teman-teman kita, teman kerja kita, kemudian kawan-kawan kita yang ada di Malaysia mengirimkan uang, kan kita bisa, ayo sini kirimkan uang melalui aku. Jadi saya tinggal jalankan melalui aplikasi Remit, ya kan? Jadi
selain digunakan untuk mengirimkan uang ke Indonesia dengan mudah, pekerja migran Indonesia pun juga bisa menjadi kedainya gitu loh, agentnya. Seperti itu kakak. Ya, betul. Sebab tu kita dari e-remit sendiri is a license remittance dan kita akan pastikan duit yang pengirim kirim melalui e-remit selamat sampai ke penerima di Indonesia. Okey. Iya. Kita ada soalan dari Malaysian. Boleh tak buka bank account BRI untuk Malaysian, and what is the requirement yang diperlukan dari Malaysia untuk buka akaun BRI? Tidak boleh Bu, tidak boleh kakak. Bisa, okay. Only for Indonesian citizens. Okay. So, untuk penonton yang ingin buka rekening BRI, sila personally message to our Facebook account dan kita akan berikan kontak anda kepada Pak Budi. Bentar ya. Okey, saya rasa sampai di sini sahaja. Terima kasih Pak Budi luangkan masa malam-malam macam ni. And untuk semua penonton, terima kasih kerana menonton live kita pada hari ini. Saya harap semua yang menonton dapat sedikit sebanyak dapat sebarang ilmu baru daripada Pak Budi sendiri tentang Bank BRI, dan please please try use our e-remit service dan BRI sendiri, dan kita akan pastikan duit anda kepada penerima selamat sampai. Ya. Untuk penonton semua, jangan lupa untuk follow our social media, which is in Facebook dan Instagram, untuk to keep update dengan kita punya sebarang promotion, dan kita akan jumpa anda di live yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak Budi. Thank you kakak.